Dia adalah Muhammad Hatta atau lebih dikenal dengan Bung Hatta. Beliau adalah Bapak Proklamator dan juga Wakil Presiden pertama Indonesia yang mendampingi Bapak Soekarno. Selain itu beliau juga negarawan dan ekonom yang ikut memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Beliau juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS atau Republik Indonesia Serikat, dan pada tahun 1956 beliau mengundurkan diri dari Wakil Presiden. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 di Bukit Tinggi. Dengan nama lahir Muhammad Attar, ayahnya bernama Jamil dan ibunya Siti Saleha yang berasal dari Sumatera Barat. Pada tanggal 18 November tahun 1945, beliau menikah dengan Rahmi Hatta dan dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Pada tahun 1980, beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober tahun 1986. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta, dan di Belanda, namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder. Meskipun telah tiada, akan tetapi jasa, pemikiran, pengorbanan, semangat dan perjuangan Bung Hatta terus dijadikan inspirasi oleh putra-putri Indonesia. Perjuanganku melawan penjajah lebih mudah, tidak seperti kalian nanti. Perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang sanggup menyediakan penggantinya. Maka dengan tercapainya penyerahan kedaulatan, perjuangan belum selesai. Kematian adalah yang terakhir dalam waktu tetapi sekaligus yang awal dari kekalahan. Memang benar pepatah Jerman, Der Mensch ist, war es ist, artinya, sikap manusia sepadan dengan caranya ia mendapat makan. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, pahlawan melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka. Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Selama dengan buku, kalian boleh memenjarakanku di mana saja, karena dengan buku, aku merasa bebas. Malahan kita berada pada permulaan perjuangan yang jauh lebih berat dan lebih mulia, yaitu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan daripada segala macam penindasan. Kita dapat mengukur keberadaan kita terhadap Allah dengan kepekaan kita terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain. Hari siang bukan karena ayam berkokok, akan tetapi ayam berkokok karena hari mulai siang. Begitu juga dengan pergerakan rakyat. Pergerakan rakyat timbul bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-citanya. Biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak petunjuk, dan bukan tonggak yang membelenggu kita. Betul, banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, istimewa dalam tanah jajahan di mana semangat terlalu tertindas, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh daripada godaan iblis itu. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar,
Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Menegakkan kedaulatan rakyat adalah mendidik rakyat supaya tahu berpikir, supaya tidak lagi membebek di belakang pemimpin-pemimpin, supaya keinsafan rakyat akan hak dan harga diri bertambah kuat dan pengetahuannya tentang hal politik, hukum dan pemerintahan bertambah luas. Hamba-hamba Allah penghuni surgawi harus menggunakan bahasa yang halus dan sopan.